Merenungi lidah dan bahayanya lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah faktor kebetulan saja Allah menciptakan manusia dengan dua mata, dua telinga, dan hanya satu mulut? Tidak ada ketidaksengajaan dalam penciptaan. Semua dibuat sesuai rencana, disertai maksudnya. Dari penciptaan manusia, kita melihat betapa Allah memberi pesan tersirat agar manusia banyak mendengar, melihat, serta belajar dari apa yang menyapa panca indera, dan yang terpenting, memilih lebih sedikit berbicara. Apa yang kita dengar dan lihat hanya berimbas pada diri pribadi. Akan tetapi begitu mulut terbuka dan lidah digerakkan, pengaruhnya akan besar pada lingkungan. Sebab lidah lebih tajam dari pedang. Sebilah pedang bisa melukai dan diperlukan waktu beberapa bulan untuk memulihkannya. Namun luka yang disebabkan ketajaman lidah melahirkan sayatan dalam yang sangat mungkin abadi. Tidak hanya itu, sepotong lidah sanggup menggerakkan ribuan pedang dan jutaan peluru ke medan perang. Dengan lidah Hitler mengobarkan Perang Dunia Kedua, menelan korban hingga puluhan juta nyawa. Dengan lidah pula, Winston Churchill berhasil mengajak Amerika untuk bersekutu mengalahkan Aksis. Meski demikian, lidah pun bukan kekuatan yang mudah dikendalikan. Mulutmu harimaumu. Jika seseorang sanggup mengendalikan seekor harimau, nyaris tidak ada manusia akan berani mendekat atau terpancing melawan. Akan tetapi, begitu harimau lepas kendali, tidak mustahil yang bersangkutan sendiri menjadi korbannya. Lidah menjadi senjata makan tuan, sebagaimana pepatah, karena mulut badan binasa, karena mulut kepala terpenggal. Suatu saat Umar bin Khattab yang melihat Khalifah Abu Bakar berusaha menarik lidah dengan tangannya, serta merta bertanya, "Wahai Khalifah, apa yang engkau lakukan ini? Ini lidah mendatangkan padaku jalan kebinasaan." Sang Khalifah paham ketidakmampuan menjaga lidah bisa menyebabkan manusia terjerumus ke neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menjamin bagiku apa yang di antara dua tulang rahangnya atau lidah, dan yang di antara dua kakinya atau kemaluan, niscaya akan aku jamin baginya surga. Imam Ghazali pun memberikan nasihat agar berhati-hati dengan lisan. Lidah memang tak bertulang, demikian ungkapan yang lazim beredar di telinga. Goresan yang disebabkan lidah seringkali lebih membekas ketimbang sayatan benda tajam sekalipun. Maka Islam menganjurkan lebih baik diam daripada berbicara tak tentu arah, apalagi berkata keburukan. Imam Al-Ghazali dalam magnum opusnya Ihya Ulumuddin memaparkan sejumlah kiat agar tak mudah terpeleset lidah. Kesemua langkah itu pada hakikatnya merupakan upaya pengendalian diri untuk mengatur dan mengelola pergerakan lidah dengan baik. Imam Ghazali ingatkan bahaya lidah picu permusuhan abadi. Lidah bisa menimbulkan dampak berupa permusuhan abadi. Dalam kitab Rodoh At-Talibin wa Umdat As-Salikin, Imam Ghazali membahas secara rinci tentang kepribadian manusia, cara bersikap, beribadah, dan berakidah. Untuk menjaga sikap misalnya, Imam Ghazali mengupas tentang bahaya lidah.
Pembahasan ini sangat penting di zaman yang penuh olok-olok sekarang ini. Bahaya lidah yang diungkap Imam Ghazali, yang diantaranya berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, berlebihan dalam berkata-kata, berbicara tentang hal-hal batil, mengundang permusuhan, berbicara terus-menerus, berbicara kotor dan mengumpat. Imam Ghazali menjelaskan tentang bahaya lidah dalam kitabnya ini. Menurut Al-Ghazali, ketika seseorang membatasi pembicaraan yang tidak bermanfaat, maka tidak berdosa dan tidak mendapatkan bahaya di dunia maupun di akhirat. Sedangkan berbicara berlebihan merupakan pembicaraan yang melampaui batas kebutuhan. Al-Ghazali juga menjelaskan tentang lidah yang kerap mengundang permusuhan, kesumah. Menurut ia, kesumah kegaduhan dalam berbicara dengan mempertontonkan permusuhan atau bertujuan menyakiti dan mengejek lawan dengan kata-kata menyakitkan yang tidak dia butuhkan guna mendukung argumentasinya. Untuk menuntun umat Islam menuju kebenaran, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan agar seseorang selalu menjaga perutnya. Menurut Imam Ghazali, perut adalah tambang. Dari perutlah kebaikan atau keburukan bergerak ke seluruh anggota tubuh. Karena itu, jika engkau berniat untuk beribadah kepada Allah, engkau harus menjaga perut dari makanan haram, makanan subhat, atau sikap berlebih-lebihan, kata Imam Ghazali. Agama Islam terdiri dari dua bagian, yaitu meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amal ketaatan. Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan semua orang. Sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong siddiq. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang yang berjihad adalah yang berjuang melawan hawa nafsunya. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali 1058-1111 dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan nasihat agar manusia memelihara lidahnya. Ketika seseorang bermaksiat, sesungguhnya ia telah melakukan maksiat dengan anggota badannya. Padahal anggota badan merupakan nikmat dan karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait lidah, ia diciptakan agar dengannya kita bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab sucinya, memberi petunjuk kepada manusia. Lidah merupakan anggota badan yang paling dominan. Imam Al-Ghazali rahimahullah berpesan untuk memelihara lidah agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Maka peliharalah lidahmu dari berdusta, mengingkari janji, gibah, berdebat, mengklaim diri bersih dari dosa, mencela, mendoakan keburukan bagi orang lain, dan mengejek atau menghina orang lain. Wallahu a'lamu bishawab.